Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Inovasi Energi. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, di video kali ini teman-teman saya akan memberikan tutorial kembali kepada kalian bagaimana cara cara alternatif untuk memonitoring dari MPPT Apover ini gitu. Sebelumnya saya sudah memberikan tutorial menggunakan PC dan MT50. Sebenarnya sih pada prinsipnya sama aja, cuman monitoring yang saya akan berikan tutorialnya ini lebih canggih begitu, karena dia bisa memonitoring MPPT ini dari manapun dan kapanpun. Bagaimana videonya? Yuk simak terus. Oke teman-teman, untuk saat ini saya mau monitoring MPPT ini atau pendapatan energi dari solar panel setiap hari menggunakan MT50. Nah, tadi saya udah bilang bagaimana saya akan menggunakan perangkat terbaru, yaitu keluaran dari Apover juga. Nah, ini memang fitur dari sananya ya, dari Apover, yaitu Apover Wi-Fi 2.4G RG 45 Wi-Fi adapter. Bentuknya seperti ini teman-teman. Ya mungkin teman-teman bisa nge-zoom juga kalau nggak jelas. Bentuknya seperti ini, kecil ya. Kalau bisa dibandingkan nih, lebih sedikit gini. Jadi dari perangkat ini kita bisa mengakses bisa mengakses cloud-nya atau servernya Apover. Bagaimana server Apover tadi mengambil data melalui internet gitu ya, apa yang ada di dalam MPPT ini, lalu dikirimkan melalui aplikasi atau nanti software gitu ya, sehingga kita bisa memonitoring melalui handphone ataupun melalui gadget ya, yang penting ada jaringan internetnya begitu teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung aja kita ganti dulu pakai alat ini ya. Nah, ini kebetulan koneksinya menggunakan RS485 sama seperti MT50. Jadi kita nggak perlu bongkar-bongkar lagi bagian koneksi di dalamnya sini. Jadi cukup pencopot aja. Jadi sekarang kita copotin gini aja ya. Ini sebentar dicopot dulu. Ya, seperti itu. Lalu kita pasang seperti ini aja, sederhana. Oke, kita tunggu. Nah, ini lampu powernya udah on. Nanti di sini ada lampu link ya. Link ini untuk apabila sudah terkoneksi dengan internet. Lalu persiapan keduanya, siapkan jaringan internet yang cukup stabil gitu ya, nggak perlu kencang-kencang, cukup stabil dan lebih dekat dengan perangkat ini gitu, karena supaya melakukan koneksinya nanti atau commissioningnya ya itu lebih cepat gitu ya. Oke, jadi persiapan selanjutnya kita menyiapkan handphone gitu, handphone berbasis iOS atau Android, ini semua ada. Jadi kita download dulu aplikasinya ya. Jadi teman-teman bisa buka Play Store gitu ya. Bisa buka Play Store, lalu kita searching aja di sini Apover Pair. Nah, ini Apover Pair. Ya, ini di nomor kedua ya. Jadi ini Apover Pair. Jadi kita langsung install aja ya. Ini karena saya sudah install, jadi saya tinggal open aja. Jadi silakan teman-teman install dulu aplikasi Apover, lalu kita kalau sudah terinstall nanti kita masuk ke aplikasinya. Oke, masih loading. Oke ya, nah di Apover Pair aplikasi kita dijumpai dengan menu lokal di bagian sisi kiri dan Apover Cloud di bagian sisi kanan. Nah, nanti kita akan masuk Apover Cloud ya.
bagian kanan, tapi yang saya jelaskan dulu di yang bagian tulisan lokal yang sebelah kiri ya. Jadi lokal itu bagaimana kita mengoneksikan dari handphone ke perangkat ini, tapi tidak menggunakan jaringan internet, hanya menggunakan jaringan WiFi di handphone, dan di sini juga ada jaringan WiFi-nya. Jadi tidak perlu jaringan internet gitu. Nah, kalau yang Evercloud di mana nanti ada dari fasilitas dari servernya Everver, kita bisa akses gitu. Jadi sekarang kita masuk ke Evercloud. Nah, di sini teman-teman bagi pengguna yang baru, jadi teman-teman bisa register aja. Masuk ke menu register, itu ada email, terus verifikasi nanti ke emailnya, password, terus jenis device-nya apa yang terinstall. Misalkan saya di sini pakai Tracer AN IMAX ya gitu ya. Misalkan yes gitu ya. Dan misalkan anggap saja teman-teman sudah daftar gitu ya. Kita back lagi. Nah, ini saya pakai username saya. Kita lakukan sign in. Masuk ke dalam gitu ya. Oke, nah ini sudah muncul overview ya, pendapatan di seluruh seluruh device yang saya monitoring ya. Kebetulan ini ada satu ya, jadi ini bukan yang ini ya, tapi device yang lain gitu. Lalu kita masuk aja ke plan ya. Nah, ini ada menunya, ada inovasi energi, ada lokasi greenhouse. Nah, teman-teman kalau mau membuat plan baru atau menginstal baru, kita masukkan aja plan projectnya. Nah, di sini sih sebenarnya hanya penamaan aja, hanya menandai gitu ya, di mana kita bisa pasang di mana aja perangkat ini terinstall gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah bikin gitu, ini nggak ada pengaruhnya dengan konfigurasi. Saya sudah bikin inovasi energi, kita masuk aja, ini masih 0 ya. Lalu kita klik bagian kanan atas tanda plus ya, plan list, add device. Lalu kita pilih dulu. Nah, kebetulan saya pakai Tracer AN IMAX, kita klik. Lalu ada di situ menu WiFi Everver WiFi 24G RJ45A. Klik aja. Lalu akan muncul scan RTU number. Nah, di sini bisa scan barcode di bagian sisi belakangnya di sini teman-teman ya. Atau teman-teman bisa memasukkan SSID-nya gitu. Atau RTU ID-nya. Ini coba saya scan aja nih. Iya, langsung muncul 000-65822. Confirm. Oke. Ini saya langsung suruh mereset. Di sini jadi ada lubang nih teman-teman ya. Ada lubang reset kecil gitu. Teman-teman bisa colok pakai kawat atau apa gitu. Ini coba kita reset aja. Ini karena reset ini mungkin karena sebelumnya saya pernah setting ya. Tekan tahan. Ya, sampai ngedip terus sudah lepas. Udah cukup sampai di situ. Lalu muncul itu untuk mengaktifkan sinyal wifi-nya dari perangkat ini. Lalu ini modify device address 1, tetap aja 1 nggak apa-apa. Lalu next. Iya, lalu kita dapat settingan untuk jaringan internet yang ada di rumah, wifi internet di rumah. Ini kebetulan inovasi energi saya namain juga. Kita masukkan aja passwordnya, kita masukkan sesuai password yang kalian punya. Lalu di sini masuk ke menu, kita harus menghubungkan antara handphone ke perangkat ini. Lalu kita set up wifi aja. Ya, ini gunanya untuk permission ya, atau kita mengoneksi dan mengizinkan wifi adapter ini terhubung dengan jaringan internet yang ada di rumah. Lalu kita pilih HN65822 ya, seperti namanya tadi. Kita klik aja. Nah, sudah connect.
Nah, bagi yang belum connect itu nanti dia minta password. Passwordnya itu 1 sampai 8, default semua sama. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Langsung yes aja. Karena sudah saya konekin. Jadi ini langsung connect. Lalu kita masuk, balik lagi nih. Balik lagi ke aplikasinya. Lalu ada menu next di bagian kanan bawah. Kita next aja. Nah, dia lakukan konfigurasi. Kayaknya udah selesai. Lalu ini network available karena kita belum pakai jaringan internet yang yang ada internet, yang ada jaringan internetnya. Jadi kita pakai WiFi, masih pakai yang terhubung sekarang. Ini confirm aja teman-teman. Nah, langsung kita balik lagi ke WiFi yang ada jaringan internetnya. Ya. Oke, connecting. Lalu kita back lagi. Kita tunggu dulu loading. Ya, seperti apa? Ya, sudah terbaca ya di bagian atas tuh inovasi energi RTU 1 plan 1 piece ya. Date-nya kok ngawul ya, karena baru nyeting kali. Oke, kita klik aja, masuk. Nah, sekarang sudah terbaca satu device gitu ya. Nah, langsung terbaca. Kita masuk lagi, klik. Tapi masih offline. Kenapa kayak ini? Oh enggak sih, udah online. Oh, kita scroll aja dulu supaya terbaca. Kita scroll dulu. Oke. Masih kita baca offline. Tapi udah kebaca. Wah, ini nggak apa-apa. Nah, jadi sekarang real time-nya kita dapat energi dari solar panel 564 ya. Kondisi baterai ada di 48,32. Oke. Kita scroll aja ini bagian monitoringnya, teman-teman. Bagian monitoringnya. Jadi di sini ada baterai, tegangan baterai, ampere yang di charging ke baterai, terus kapasitasnya 27% ya. Device temperatur, ya device temperatur ini ke MPPT-nya ya, walaupun di menunya di bagian baterai begitu. Tapi ini ya. Nah, ini grafiknya nanti teman-teman kalau udah pakai ini 2 jam atau lebih gitu ya. Nanti grafiknya akan muncul di sini. Ada voltage, current, dan baterai. Power, sorry. Bagian power ya. Lalu kita klik juga nih, ada menu baterainya. Nah, ini kapasitas baterai nanti grafiknya bisa dilihat di sini. Tercharging atau discharging gitu ya. Lalu ini untuk menu monitoring di kiri atas ya, klik. Lalu di tengah ini ada alarm, kita klik aja. Nah, ini sempat ada alarm nih, langsung terikut semua ya gitu ya. Tanggal 6, tanggal 7 ada alarm over discharging apa. Ini karena waktu itu emang kita belum melakukan penyetingan gitu ya. Lalu ini power curve. Power curve ini biasanya muncul ketika tidak charging ya, atau hanya proses pengurasan energi dari baterai yang akan kita konsumsi tiap hari. Oke, sampai di situ gimana sih? Sebentar ya. Ya, sekarang turun ini di 373,5 karena memang kondisinya sedang mendung di luar. Oke teman-teman, jadi itu tadi videonya bagaimana saya memberikan tutorial buat kalian memonitoring MPPT ini dari melalui cloud dengan alat sekecil ini, tidak seperti sebelumnya ya. Bagaimana sebelumnya saya menggunakan device ini karena memang ini terupdate ya, terbaru dari keluaran dari Epover. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, khususnya pengguna MPPT Epover, jadi bisa mengupgrade memonitoring pendapatan energi di tiap harinya gitu ya. Jadi bagi kalian yang suka,
silakan di like video ini. Yang mau tanya silakan ditanyakan di kolom komentar, dan yang belum subscribe silakan subscribe. Tetap semangat, tetap kreatif, sampai jumpa di video selanjutnya.